Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Eka Putri Fadilah dengan NIM 1930201211. Di sini saya akan menjelaskan materi IPA tentang keseimbangan ekosistem. Oke, saya dari UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Selamat menyaksikan. Indonesia itu negara kaya akan hasil lautnya, ikan, terumbu karang, dan makhluk lainnya seperti yang ada di laut. Nah, laut itu dapat dimanfaatkan dalam bentuk penangkapan ikan, pemancingan secara tradisional, ataupun pariwisata bahari. Misalnya contohnya orang itu menyelam ataupun olahraga. Nah, namun aktivitas tersebut jika tidak dikontrol dengan baik, maka laut akan menjadi tidak terawat dan kerusakan karang sering terjadi. Nah, coba kamu bayangkan jika pengeboman ikan atau perusakan karang terjadi, semua akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Benar bukan? Oke. Nah, apakah ada yang tahu dan masih ingatkan apa itu ekosistem? Oke, ekosistem itu adalah tempat saling memberi dan menerima antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ini terdapat dua komponen. Yang pertama biotik dan yang kedua abiotik. Komponen biotik itu terdiri dari tumbuhan dan hewan, sedangkan abiotik itu dari batu, tanah, air, sungai, dan lain-lainnya. Oke. Nah, dari kerusakan atau dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem itu, misalnya pernahkah kalian bayangkan jika terjadi di suatu hutan itu penebangan secara liar. Nah, hewan-hewan yang hidup di hutan akan kehilangan habitatnya. Misalnya seperti harimau, singa, dan babi, dan lain-lainnya. Nah, apabila kerusakan hutan itu terjadi, akibatnya jika musim hujan itu dapat terjadi banjir dan tanah longsor. Selain penebangan hutan secara liar, masih banyak kegiatan manusia yang merusak ekosistem. Nah, misalnya contohnya membuang sampah dan limbah industri di sungai. Nah, juga pemakaian pada pestisida dalam pertanian. Membuang sampah dan limbah industri di sungai itu dapat merusak ekosistem sungai. Makhluk hidup yang ada di dalam sungai, misalnya seperti ikan, itu akan mati, tidak berkembang biak. Mengapa? Ya karena keseimbangan ekosistem tersebut antara air sungai dengan hewan di dalam sungai itu tidak stabil. Jadi kebanyakan akan mati. Selanjutnya yaitu keseimbangan tumbuhan karena manusia. Nah, di rumah kalian pasti ada seperti meja, kursi, dan perabotan lainnya. Nah, itu didapat dari sebuah kayu. Nah, kayu itu adalah salah satu contoh hasil hutan yang dimanfaatkan manusia. Kayu yang banyak digunakan untuk pembuatan perabotan adalah kayu jati dan rotan. Kayu jati merupakan salah satu kayu yang berkualitas tinggi, seratnya halus dan bagus. Kayu jati yang sudah tua itu tidak disukai rayap, ngengat, atau serangga lainnya, karena kayu jati itu tidak cepat lapuk. Selainnya yaitu rotan. Rotan disukai oleh para pengrajin karena mudah dikerjakan. Keistimewaan rotan itu adalah lentur dan kuat. Karena sifatnya yang lentur, maka rotan mudah dibentuk. Hasil pengolahan kayu jati dan rotan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Contohnya seperti kayu cendana, pohon damar, pohon kelapa, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu kegiatan manusia dan populasi tumbuhan. Nah, misalnya contoh yang pertama menebang hutan secara terkendali atau melakukan tebang pilih. Kemudian yang kedua, reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang ketiga, membuat cagar alam. Yang keempat, yaitu mengembangbiakan tumbuhan langka dengan bioteknologi. Ketidakseimbangan populasi hewan karena manusia.
Nah, hewan dan manfaatnya bagi manusia. Hewan sangat bermanfaat bagi manusia karena hewan ada yang dimanfaatkan dagingnya, kulitnya, tulangnya, bahkan tenaganya. Manusia memanfaatkan daging hewan untuk dimakan. Beberapa kegiatan manusia dalam memanfaatkan hewan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Misalnya, pemburuan hewan secara liar. Bahkan hewan diburu untuk kesenangan atau mencari keuntungan saja. Misalnya ular. Ular itu diambil kulitnya. Kulit ular dimanfaatkan sebagai bahan baku seperti misalnya contoh dari kulit ular itu misalnya pembuatan seperti tas, kemudian tali pinggang, kemudian itu sepatu dan lain-lainnya. Nah, masih banyak lagi hewan-hewan, bagian-bagian dari hewan yang diambil oleh manusia. Nah, seperti gajah diburu karena ingin diambil itu gadingnya. Nah, gading gajah itu dimanfaatkan untuk membuat keris, kemudian pipa, kemudian pipa cerutu, kemudian pajangan dan lain-lainnya. Nah, selain gajah juga itu ada badak yang diambil culanya. Kemudian ada hewan yang ditangkap karena memang dia tuh mempunyai hobi, seperti misalnya jenis seperti burung. Nah, contohnya jenis burung yang sering diambil yaitu cendrawasih, kakak tua jambul, kemudian belibis kambang, kasturi, alap-alap, beo, dan elang Jawa. Nah, kegiatan manusia dan populasi hewan. Ekosistem hutan akan terganggu jika hewan-hewan yang hidup di dalamnya terus diburu. Lama-kelamaan hewan akan punah. Perlu ada usaha pelestarian agar tidak adanya kepunahan kepada hewan itu. Usaha yang dilestarikan hewan misalnya dengan melakukan penangkaran atau pembuatan suaka marga satwa. Rangkuman atau kesimpulan dari materi keseimbangan ekosistem itu yang pertama tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan alam. Yang pertama, ekosistem itu adalah suatu tempat saling memberi dan menerima antara makhluk dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Nah, yang ketiga yaitu keseimbangan ekosistem sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Nah, yang kedua yaitu ketidakseimbangan populasi tumbuhan karena manusia. Nah, tumbuhan di hutan dapat dimanfaatkan manusia, misalnya seperti kayu jati dan rotan. Ketidakseimbangan populasi tumbuhan dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Kemudian, populasi tumbuhan dapat dilestarikan dengan cara reboisasi. Nah, yang ketiga yaitu ketidakseimbangan populasi hewan karena manusia. Yang pertama, hewan dapat dimanfaatkan daging, kulit, tulang, dan tenaganya. Nah, misalnya pemburuan hewan secara liar dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem hutan. Kemudian, usaha pelestarian hewan dapat dilakukan dengan cara penangkaran atau suaka marga satwa. Oke, baiklah, sekian itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ketidakjelasan dalam penyampaian saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.